fashioned us from the dust. And since our existence, there's only been one mission: for you to commune with us. And then came the garden, we became the fallen. Sin made us lose our way. Oh, but the love that's too good to give up set a course for amazing grace. This is the gospel, this is the good news. Tell everybody how he saved you. This is the gospel, come hear the good news. Tell everybody there's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Then came the Savior, was born in a manger, raised up to ransom us. Healing the blind, raising dead back to life, all the signs of his perfect love. And there on the cross, how he paid every cost, he defeated death, hell, and grave. And on that third morning, the stone started rolling. Oh, what a beautiful day. This is the gospel, this is the good news. Tell everybody how he saved you. This is the gospel, come hear the good news. Tell everybody there's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Oh, how he loves you. There's a God that loves you. Ready? Hallelujah, here and now. You have turned my life around. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost, but now I'm found. Sing it out. Right here, right now. You nothing but your amazing grace. You did it for me, you did it for me, and now I was lost, but now I know this is the gospel. Yeah, oh yeah. Tell everybody this is the gospel. Yeah, 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 God. Thank you, Jesus. Oh yeah. This is the gospel. Thank you, Jesus. You were led and you died, and you rose again, and you rescued me. It was nothing but your goodness. It was nothing but your grace. It's the God that loves. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh yeah, it was your amazing grace. Wonderful Savior, merciful Counselor. Hallelujah. You came in the nick of time and you saved me. I can never thank you enough. I can never thank you enough. Yeah, that I was lost, but now I'm found. Yeah, yeah. One more time. Hallelujah, hallelujah. You have turned, yeah, amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound. I was lost. One more time. Hallelujah, hallelujah. Here, thank you, Jesus. Turn my life around. Amazing grace. Real big. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm.
heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease, my comforter, my all in all. Here in the love of Christ I stand. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, by His strength alone I'll overcome. And oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. In Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses to the glory of my Lord. Oh, in Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength and my source of hope. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me that my source of strength and my source of hope. In every victory, let it be said of me, my source of strength and my source of hope. Oh, my source of strength and my source of hope is Christ alone. Is Christ alone. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus
datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya.
dan diturunkan hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ke 4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuaian jiwa besar-besaran. Contoh, 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya. Dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern. Ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Grow Community Bekasi.
Boleh saya lihat lambaian tangan yang bersuka cita pagi hari ini. Mari sama-sama saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan pagi hari ini, amin. Boleh kasih tos kanan kirinya, ucapkan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Come on, sambil bertepuk tangan semuanya. Sama-sama nyatakan, let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord. Let everything that has breath, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. I praise in the valley, I praise on the mountain, I praise when I'm sure, praise when I'm doubting, I praise when I'm numbered, praise when surrounded. My praise is the waters, my enemies drowning. Come on, sama-sama katakan. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Come on, we sing. Praise the Lord, oh my soul. I praise when I feel it, and I praise when I know. I praise 'cause I know you're still in control. 'Cause our praise is the weapon, it's more than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. Mari sambil angkat tanganmu nyatakan. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh
haleluya. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sorakan haleluya. Sebab Dia Allah yang perkasa, Allah yang sanggup memberikan kita kemenangan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Lewati badai, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku, ku berseru sambil angkat tangan Grow Community. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus segenap jiwaku. Saya mau dengar Bapak Ibu Saudara saja katakan amin. Dengan imanku, sambil angkat tangan sama-sama. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Sama-sama katakan Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan. Saya mau lihat kedua tangannya diangkat. Come on Grow Community Bekasi. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, oh. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Senang firman-Mu, terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Semuanya katakan Yesus, Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Yesus, oh. Yesus Kau Tuhan Allah perkasa. Kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Sorakan haleluya. Mari lebih lagi sorakan haleluya. Untuk Tuhan kita, Raja kita yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya hanya bagi Tuhan. So we praise your name. So we lift up your name. Di tengah-tengah tempat ini Tuhan Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang berdaulat dan bertahta.
Mari beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan yang layak terima semua pujian dan kemuliaan. Mari sama-sama nyatakan jiwaku, jiwaku memujimu, Kau Tuhan Allahku. Hatiku menyembahmu, Kau Tuhan Rajaku.
All the glory and all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. And all the glory and all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Lebih lagi katakan, all the glory and all the glory, all the honor of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Sambil angkat tangan kita sama-sama katakan, Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Lebih lagi katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala hormat serta Bolehkah sambil angkat tangan kita lebih lagi katakan, bagi Yesus segala
Oh Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Jiwaku memuliakan Engkau Tuhan. Jiwaku memuliakan Engkau Tuhan. Raja, segala raja Tuhan. Bagi Engkau segala pujian kami Tuhan. Bagi Engkau segala hormat kami Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau angkat tangan kami Tuhan. Untuk gembala kami Tuhan. Pastor Niko, Ibu Hermin dan wakil-wakilnya Tuhan. Berkati Tuhan setiap pelayanan mereka Tuhan. Jagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau sepakat berdoa Tuhan. Untuk gembala kami di Grow Community Church Tuhan. Pastor Andi, Pastor Lia Tuhan. Dan seluruh keluarga besarnya Tuhan. Juga untuk segenap tim pastoral yang ada Tuhan. Untuk Pastor Ponti, Pastor Timmy Tuhan. Untuk Pastor Billy, Pastor Doni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mereka Tuhan. Terima kasih untuk hati mereka Tuhan. Kasih kesehatan yang sempurna Tuhan. Jagai Tuhan. Berkati kehidupan mereka Tuhan. Kasih keunitian Tuhan. Kasih kesatuan hati Tuhan. Biar visi misimu Tuhan semakin nyata untuk gereja kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala kami di tempat ini Tuhan. Untuk Pastor Julius Tuhan, untuk Pastor Esther Tuhan, dan juga seluruh keluarga besarnya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami mau sepakat Tuhan, kami mau speak blessing buat mereka Tuhan. Biar hikmat marifatmu semakin bertambah-tambah untuk mereka Tuhan. Terima kasih untuk hatinya buat Bekasi Tuhan. Ada kesehatan yang sempurna Tuhan. Tuhan bertajam visi misinya Tuhan. Biar gereja kami Tuhan, Grow Community Bekasi Tuhan, banyak menuai jiwa-jiwa Tuhan. Semakin banyak pertobatan Tuhan. Semakin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau juga angkat tangan kami Tuhan.
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ayo jemaat Tuhan katakan dengan iman ya. Ku bersyukur, ku bersyukur, amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari yang pria yuk, yang pria katakan sama-sama. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, haleluya, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setiamu di dalam, amin, dan ku bersyukur Tuhan. Boleh buka matamu saudara. Hari ini sebelum kita akan sama-sama berjamaah kudus dan memberi yang terbaik, boleh enggak? Karena hari ini saya tahu minggu ini adalah minggu yang melelahkan. Muka saudara terlihat sekali lelahnya. Pengen banget tidur hari Minggu saudara seharian. Tapi boleh enggak? Kalau lelah diganti dengan sukacita. Enggak damai diganti dengan damai sejahtera. Boleh enggak keluar dari bangku dan sapa semua orang yang mungkin saudara bisa sapa. Mungkin 10 orang, 15 orang, mungkin cuma 5 orang. Kenapa? Karena ucapan syukurmu saudara. Boleh enggak kita mulai dari sekarang saudara. Keluar dari bangku dan berkata, hey you are good, kamu baik-baik saja. Wah, wah, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. It's a community time. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kita mulai lihat muka-muka yang tersenyum. Wow, that's a good. Ku bersyukur. Lihat orang-orang yang sakit disembuhkan. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Sekali lagi yuk. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, haleluya, buat kasih setiamu di dalam hidup. Amin, amin. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur buat hidupmu Tuhan, buat kehidupan kami setiap hari. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kasih tepuk tangan dia saudara, wow. Katakan katakan amin. Silakan duduk. Wow, gereja harus jadi rumah. Yang sakit Sembuhkan. yang stres ngalami pintu dan jalan keluar saudara.
Jadi kalau saudara hari ini ada, saya mau katakan selamat datang di Grow Community Bekasi. Dan kita kan punya kesempatan untuk giving the best, mengembalikan yang jadi bagian di mana engkau memberkati rumah Tuhan, perpuluhan saudara. Sama-sama kita berdoa untuk pemberian terbaik kita. Tuhan, engkau memelihara kami, engkau memberkati setiap hari kami. Engkau mengetahui ketika kami lelah, letih, ngantuk, capek. Tapi engkau juga mengetahui ketika kami ketawa, suka, menikmati. Dan hari ini kami tahu Tuhan, di rumah-Mu kami bawa semua rasa itu ke dalam tangan Tuhan. Dengan sebuah ucapan syukur, yaitu tubuh kami. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami, hari ini kami akan berikan sebagai persembahan Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus sama-sama katakan, amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman, tapi sebelumnya izinkan saya menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Bapak Ibu atau saudara yang baru pertama kali hadir, boleh angkat tangannya, izinkan kami menyambut. Welcome Bapak Ibu, ada di belakang kita. Ya ada 4, ada 4. Thank you for coming. Kalau belum memiliki tempat ibadah yang tetap, silakan hadir di tempat ini setiap minggunya. Ditunggu kehadirannya. Ya, baik. Pengumuman yang pertama Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 21 September, ingat-ingat kita akan merayakan anniversary kita yang keempat Bapak Ibu, puji Tuhan. Udah 4 tahun ya? Ya, puji Tuhan. Sudah 4 tahun. Luar biasa, dan puji Tuhan di anniversary keempat ini Tuhan memberikan kado yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa saya katakan kado? Karena pada tanggal 21 minggu depan kita akan sama-sama mentahbiskan, Pastor Andi akan datang mentahbiskan ruangan tambahan untuk kita. Jadi kita punya ruangan tambahan, ruangan itu akan dipakai untuk Grow Children, Grow Youth beribadah karena mereka sangat penting. Jadi Grow Children sekarang udah bisa bagi-bagi kelas, dan Grow Youth punya ruangan yang semoga hari tambah hari akan lebih baik ruangannya gitu ya. Dan Bapak Ibu, minggu depan jangan gak datang ajak keluarganya. Yes, ajak keluarga. Iya, 2 kali ibadah. Online-nya juga 2 kali, online service-nya juga 2 kali, dan ibadah anniversary-nya 2 kali. Ada pertanyaan, kenapa gak dibuat sekali? Dijamin gak bakal muat. Jadi tetap 2 kali, dan jam 9 dan jam 11. Ajak keluarga, ajak saudara, ajak gebetannya, ajak temannya gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pengumuman untuk karena Grow Children udah punya ruangan, mereka udah berbagi kelas, jadi deg-degan nih, deg-degan. Pengumumannya apa nih, deg-degan? Grow Children mulai bulan November akan 2 kali ibadah. Nah. Yang ibadah 2 langsung pada bersorak-sorai lebih kenceng dibanding yang pertama. Ya. Jadi Bapak Ibu yang gak bisa bangun pagi, anaknya bisa dibawa tetap di ibadah kedua. Untuk itu maka kami dengan sangat meminta bantuan Bapak Ibu Saudara semua yang tergerak untuk melayani anak-anak. Boleh daftarkan diri Anda untuk melayani di Grow Children. Menemani kakak-kakak guardian mengajar gitu ya. Anak-anak perlu ditemenin. Perlu ditemenin, Pak Andrea siap katanya. Pak Andrea, ya. Oke, yang mau daftar untuk melayani di Grow Children, silakan daftarkan diri Anda di GC Info atau nomor yang tertera di layar Bapak Ibu. Selanjutnya adalah Grow Woman. Para wanita boleh angkat tangannya. Wah, angkat tangan dong wanita. Ada wanita? Ada wanita. Grow Woman. Ibu-ibu boleh juga, oma-oma boleh juga. Jadi ada Grow Woman hari Rabu, dilayani Pastor Ona Tahapari, wah luar biasa. Dan ini online Bapak Ibu, yang mau ikut silakan daftar gitu ya, nanti kita akan kasih link Zoom-nya. Jadi karena wanita itu spesial, harus diberkati dengan spesial. Yang wanita katakan yes. Yes. Oke, selanjutnya adalah Encounter Night. Kali ini akan dilayani oleh Undivided Worship on site di Grow Hall Pondok Indah Office Tower 6 lantai 3. Kita akan diajak worship sama-sama, yang kerja di wilayah sana jangan pulang langsung, datang worship sama-sama. Dan nanti kalau yang gak bisa ikut onsite silakan ikut online-nya.
Seingat saya mereka nih yang nyanyi yang iya kan sempat nyanyi di pinggir-pinggir jalan utama di Sudirman ya. Oh iya. Dan wow, yang sangat viral memberkati. itu. Viral banget. Ya, jadi Bapak Ibu silahkan ikut, kita pasti akan diberkati. Nanti online-nya ada di YouTube Grow Community Church. Yes. Selanjutnya adalah kelas disco. Kelas disco ini ada kelas untuk belajar pemuritan. Jemaat boleh ikut, pengerja yang tergabung di KUL juga silakan ikut. Pengurus KUL wajib ikut gitu ya, dan yang mau ikut silakan daftar, ada biaya akomodasinya. Selanjutnya adalah couple escape. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Tiap pasangan datang kepada pernikahan dengan membawa bagasi emosi masing-masing. Ada luka masa lalu, trauma-trauma yang belum terselesaikan, yang kemudian bisa mempengaruhi cara kita merespon pasangan kita atau cara kita berelasi. Di dalam Couple Escape 2025, kita akan belajar bagaimana mengatasi konflik dengan baik, bagaimana membangun keintiman, dan bertumbuh maksimal bersama dengan pasangan Anda. Di Couple Escape kita akan kembali ke dasar basicnya memahami desain Tuhan bagi suami dan istri. Segala sesuatu yang kita investasikan akan memberikan nilai tambah atau nilai balik. Yuk, saya tunggu Anda di Couple Escape 2025. Wah, kita baru pulang dari Couple Escape, enak banget tuh. Romantis banget. Yang belum nikah kayak tersipu-sipu gitu ya. Pengen. Mohon maaf RG belum bisa. Mohon maaf yang single belum bisa. Tapi kita support untuk saudara, ayo kita dorong saudara untuk ikut. Bukan berarti akan punya anak tambahan ya, bukan. Ya. Tapi karena hubungan itu penting. Komunikasi penting. Iya. Jadi Bapak Ibu daftarkan diri Anda yang mau ikut, boleh di GC Info, di ketua kulnya masing-masing, khusus yang sudah menikah. Ada tambahan. Kalau ke Thailand aja bisa, masa Couple Escape nggak bisa? Oh gitu. Oke, Bapak Ibu, bagi yang membutuhkan pelayanan jemaat di tempat ini, silakan daftarkan diri Anda gitu ya, mau pemberkatan rumah, nikah, apalagi doain orang sakit, apapun itu gereja siap melayani Bapak Ibu Saudara semua. Demikian pengumuman hari ini, kita akan sama-sama perjamuan kudus. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama perjamuan kudus bersama Pastor Monty. Sama-sama katakan ya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di minggu ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara siapkan roti dan anggur yang mengikuti ibadah secara onsite. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online juga bisa mempersiapkan dengan roti atau mungkin ada crackers, biskuit atau dengan sirup. Ya. Ada yang belum dapat roti dan anggur barangkali? Sudah semua ya? Baik. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus berserta dengan murid-muridnya melakukan perjamuan ini sebelum dia disalibkan. Perjamuan kudus yang kita lakukan ini adalah untuk mengingat kasih Tuhan kepada kita semua, bahwa melalui kematian Yesus melepaskan kita dari belenggu dosa. Itu sebabnya sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, pastikan setiap kita jangan menyimpan dosa. Dan kalau ada dosa yang belum diakui di hadapan Tuhan, ayo akui di hadapan Tuhan dan selesaikan itu semua. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan akan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi. Yang artinya kita terus memberitakan kabar baik kepada setiap orang, memberitakan bahwa keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Dan perjamuan kudus ini juga mengingatkan kepada setiap kita bahwa ada satu kesatuan antara orang-orang percaya yang sudah ditebus dalam Tuhan, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu, Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Sucikan dan kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk kami masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jangan ada yang diam, mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya.
Terima kasih ya Tuhan. Bagimulah segala pujian, hormat, serta syukur kekal selamanya. Turunlah urapan-Mu atas setiap kami Tuhan. Karena pengurapan-Mu yang mengajar kami. Untuk apa yang harus kami lakukan sepanjang bulan September ini ya Tuhan. Sehingga hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tapi hidup kami selaras dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya, baik semua? Puji Tuhan. Yang di rumah juga semoga semua dalam keadaan baik ya. Ada pantun buat saudara. Ya, di Perancis rumahnya lain. Salam manis buat yang di online. Itu ya. Yang di onsite apa ya pantunnya ya? Ikan hiu makan abon. I love you sekebon. Senang sekali kita bisa bersama-sama ibadah bersama dengan saudara seiman. Iman kita boleh sama, tapi hidup kita sama enggak dengan Kristus? Orang Kristen adalah mereka yang sudah lahir baru dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah orang Kristen sudah pasti hidupnya sebagai murid Kristus atau belum? Mari kita baca sama-sama 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Nah, banyak orang yang menyebut dirinya Kristen tetapi hidupnya belum menjadi murid Kristus. Nah, mari kita lihat, kita baca sama-sama 2, 3. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perhatikan kata wajib. Kata wajib, kalau sesuatu yang diwajibkan itu kita lakukan dengan taat dan setia, tentu ada rewardnya. Ya, ada upah yang diberikan. Tetapi kalau sesuatu yang dikatakan wajib, kita dengan sengaja tidak melakukannya, tentu ada konsekuensinya. Tema dari Grow Community Church di tahun 2025 ini adalah Making Disciples. Menjadikan murid. Penginjilan membuat seseorang percaya kepada Yesus. Tapi pemuritan membuat seseorang hidupnya akan sama seperti Kristus telah hidup. Karena itu penginjilan dan pemuritan itulah bagian dari gereja untuk kita lakukan sepanjang hidup kita. Seorang murid akan mengikuti gurunya. Dan guru agung kita adalah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Apa yang Yesus lakukan ketika dia ada di dunia ini? Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Yesus melayani agar Injil Kerajaan Allah bisa ditegakkan. Kenapa Injil yang harus diberitakan? Karena Injil adalah kabar baik. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena itu, waktu Yesus melayani di dunia ini, dia melakukan di dalam Lukas 4 ayat 43, Lukas 4 ayat 43, Yesus berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi bagaimana waktu Yesus melayani, dia mendoakan orang sakit sembuh, dia memuridkan. Tujuannya apa? Adalah agar Injil bisa diberitakan. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita samakan point of view kita, POV kita tentang melayani. Kenapa perlu kita samakan? Karena masih banyak orang Kristen yang mempunyai pengertian bahwa melayani itu hanya di gereja. Di luar gereja itu bukan melayani. Akibatnya apa? Kelakuan orang di gereja sama di luar gereja itu bisa berbeda. Kelakuan orang yang pelayanan di gereja dan di luar gereja bisa berbeda.
Nah karena itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 yang kita baca sama-sama tadi, saya menggambarkan bahwa melayani itu adalah nyawanya orang Kristen. Ya, jadi selama kita masih punya nyawa, siapa yang masih bernyawa? Masih bernyawa? Nah, selama kita masih bernyawa, maka di mana saja kita berada, ya kita harus melayani. Ya, memiliki hati hamba seperti Yesus, melayani. Di rumah kita melayani, di sekolah kamu melayani, di kantor kita melayani. Kita bisa melayani dengan cara mendoakan mereka. Kita bisa melayani dengan memberikan pertolongan buat mereka. Kita bisa melayani dengan mendengarkan mereka cerita. Kita bisa melayani dengan memberikan semangat buat mereka dan lain sebagainya. Nah, kegiatan pelayanan dan bentuk pelayanan itu bisa berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Pelayanan gereja itu adalah salah satu kegiatan pelayanan. Jadi kalau saya ditanya, Pastor Monty kalau hari Minggu lagi ngapain? Oh saya lagi pelayanan, di mana? Di GC Bekasi. Bentuk pelayanannya apa? Khotbah. Nanti malam jam 10 di mana? Nanti malam pelayanan jam 10 di mana? Di rumah. Di rumah. Pelayanannya apa? Dengerin anak cerita. Ya, jadi dimanapun kita melayani. Begitu juga di gereja. Kita bisa melayani sebagai usher. Kita bisa melayani counseling. Kita bisa melayani musik dan lain sebagainya. Nah karena itu goals dari khotbah saya ini adalah supaya kita bisa mengetahui pelayanan Yesus yang seperti apa yang berkenan bagi Allah dan berdampak bagi kehidupan manusia. Itulah yang akan kita ikuti. Amin. Karena itu judul khotbah saya hari ini adalah Ministry is the place for the brave. Pelayanan adalah tempat bagi orang yang berani. Berani apa? Berani untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena kehidupan ini adalah untuk orang yang berani, saudara. Ketika kita memiliki keberanian seperti yang Yesus miliki, maka kita akan mengalami kehidupan yang bermakna. Tapi kalau kita nggak punya keberanian, maka hidupnya nggak kemana-mana. Ya, bukan bermakna tapi nggak kemana-mana. Yesus berkata di dalam Matius 16 ayat 24, agar kita bisa melayani seperti Yesus melayani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudara, pernah dengar nggak istilah pickle principle? Prinsip acar, gitu ya. Ada yang pernah bikin acar? Ibu-ibu mungkin pernah bikin acar? Jadi begini Bapak Ibu, untuk membuat acar, sebelum kita memasukkan ketimun ke dalam larutan, air yang di dalamnya ada garam, ada cuka, bumbu-bumbu dan lain sebagainya, sebelum dimasukkan ke larutan tersebut, acar itu fisiknya keras, masih keras tuh ketimun, ya ketimunnya itu keras, ya. Tetapi ketika dimasukkan ke larutan air yang isinya garam, cuka, bumbu dan lain sebagainya, ya saya memperhatikan bagaimana istri saya sering bikin acar ya, dimasukkan ke dalam larutan itu semalaman, dah keesokan harinya fisiknya ketimun itu udah berubah, yang tadinya keras jadi lembek. Yang saya mau sampaikan di sini adalah kebanyakan dari kita itu seperti acar. Kita berada di tengah-tengah dunia, di mana dunia membombardir kita dengan nilai-nilai, dengan prinsip-prinsip yang kebanyakan itu ungodly. Yang kebanyakan itu tidak ilahi. Sehingga sadar atau tidak sadar, nilai-nilai keduniawian itu telah kita serap dan mengubah cara berpikir kita.
Ada satu statement mengatakan, you are what you think. Kamu akan menjadi seperti yang kamu pikirkan. Nah celakanya saudara, banyak orang Kristen saat ini percaya pada nilai-nilai duniawi dan bertindak sama seperti orang lain yang terjerumus ke dalam cara bekerja, cara bergaul, cara dia menjalani hidup yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga orang yang mengenal dia terheran-heran. Dulu yang saya tahu, dia tuh gak suka bohong. Kenapa kok sekarang dia jadi suka bohong? Waktu ditanya, kenapa kamu berbohong? Ya kan bohong demi kebaikan katanya gitu. Berubah ya, nilai-nilai kehidupannya jadi berubah. Dulu dia seorang Kristen yang taat, anti korupsi. Kok setelah sekarang bertahun-tahun gak ketemu lagi kok dia jadi koruptor. Kalau ditanya kenapa kamu jadi koruptor? Gak tahan sama godaan. Karena arus yang begitu kuat. Karena dituntut dan lain sebagainya. Bahkan yang pelayanan. Awal-awalnya saya tahu dia kok motivasinya bagus pelayanan. Mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Gak pilih-pilih pelayanan. Tapi sekarang kenapa ya? Kok pelayanan pilih-pilih? Yang kaya dilayani. Yang miskin dicuekin. Nah jadi Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Keberanian kita untuk sangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Itu yang membuat kita tidak menjadi Kristen acar saudara. Nah saudara kasih dalam Tuhan. Dibutuhkan keberanian untuk bisa menyangkal diri. Artinya menempatkan kebenaran firman Tuhan di atas segalanya. Dibutuhkan keberanian untuk mau pikul salib ikut Tuhan. Artinya mau menderita, siap untuk dibenci, siap untuk dibully, siap dianggap enggak populer karena Kristus. Hal yang sangat menarik bagi saya adalah Yesus itu berani, dia menanggalkan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dengan berani, dia mau mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan taat kepada Allah, bahkan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati dan ketaatannya kepada Allah, inilah yang menghasilkan pelayanannya Yesus yang memiliki akuntabilitas, kapabilitas, dan integritas yang baik. Yesus yang datang ke dunia dalam wujud sebagai manusia, dia bisa dan berani mempertanggungjawabkan pelayanannya kepada Allah. Kalau saudara perhatikan, nanti saudara bisa baca di dalam Yohanes pasal 17. Di dalam doanya Yesus, Yesus itu berani berkata kepada Allah Bapa, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan tidak disangkal oleh Allah. Allah Bapa nggak ngomong, kamu belum selesai itu. Masih banyak yang belum kamu beresin. Jangan omon-omon katanya. Allah Bapa nggak ngomong begitu. Ini bicara apa? Akuntabilitasnya Yesus itu bagus. Dia bisa mempertanggungjawabkan. Guys, kalau manusia menilai, manusia bisa salah. Manusia punya kelemahan. Allah itu nggak bisa ditipu. Allah nggak bisa diakal-akalin. Yesus berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang. Semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Lihat, Yesus bilang mereka itu milikmu. Yesus nggak mencuri kemuliaan Allah. Yesus mengembalikan bahwa ini orang-orang ini adalah orang-orang yang Allah berikan kepadaku. Dan dia kembalikan kepada Allah.
Jadi dia nggak ngomong, oh ini anggotaku, ini jemaatku, ini punya aku. Dia punya integritas yang luar biasa. Dan Yesus berkata juga, engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Saudara, membuat orang untuk menuruti firman Tuhan, itu gampang apa susah menurut Bapak Ibu? Yang bilang gampang angkat tangan kanannya. Yang bilang susah angkat tangan kiri. Yang enggak angkat tangan kanan, enggak angkat tangan kiri. Yang bingung angkat kaki. Jangan, belum selesai khotbahnya saudara. Betul, susah untuk membuat orang tuh nurut melakukan firman Tuhan. Tapi Yesus bisa bilang, mereka telah menuruti firman-Mu. Artinya apa? Yesus juga punya kapabilitas. Dia punya skill bagaimana berkomunikasi yang baik. Bagaimana dia membangun relasi yang membuat orang itu senang bergaul sama dia. Ya kan? Orang-orang senang bergaul sama Yesus, yang gak suka siapa? Pemimpin-pemimpin agama yang insecure. Tapi yang lain suka bergaul sama Yesus. Anak kecil aja suka kok main sama Yesus. Jadi artinya dia juga punya skill yang baik. Kita perlu belajar. Karena kerajinan tanpa pengetahuan itu gak baik, Amsal bilang. Nah, Alkitab menyatakan Allah meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Artinya apa? Pelayanannya Yesus itu dinilai oleh Allah, akuntabilitasnya, kapabilitasnya, integritasnya itu bagus. Nah, jadi saudara, yang saya mau sampaikan di sini, kalau saudara dan saya ingin memiliki kehidupan seperti Yesus yang hidupnya melayani, milikilah keberanian yang Yesus miliki. Tunjukkanlah keteladanan Yesus di dalam pelayanan saudara. Kalau saudara sebagai pejabat negara, saudara sebagai wakil rakyat, saudara sebagai aparat keamanan, jadilah pribadi yang penuh integritas di dalam melayani. Dengan sikap menghormati, mau mendengar dan menerima aspirasi rakyat. Sehingga rakyat itu yang saudara layani, mereka merasa dihargai. Mereka merasa aman dan damai karena pelayanan saudara. Kalau saudara sebagai suami, saudara sebagai istri, saudara sebagai anak, layanilah keluargamu dengan belas kasih seperti yang Yesus lakukan di dalam pelayanannya. Beritakanlah Injil dengan cara yang kreatif dimanapun saudara berada seperti yang Yesus lakukan. Gunakanlah sosial media dan banjirilah dengan kabar baik melalui konten-konten saudara yang menarik, menyentuh dan memberikan inspirasi bagi kehidupan banyak orang. Setuju ya Bapak Ibu? Ya, kita memang agak lain Bapak Ibu ya. Karena kita adalah warga kerajaan surga. Ya, yang hidup di dunia tapi kita nggak sama dengan dunia. Yang setuju boleh katakan uhuy. Satu statement yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Semua orang pasti akan mati. Tetapi tidak semua orang berani hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, dalam seminggu ini saya melayani ada 2 kali ibadah kedukaan. Dan lewat pelayanan kedukaan itu Tuhan bicara sama saya. Tuhan ingatkan banyak orang yang ingin hidupnya sukses. Mempersiapkan anaknya supaya hidupnya sukses. Pilih sekolah yang terbaik supaya anaknya hidupnya sukses. Gak salah dengan hal itu. Tetapi yang jadi masalah, ingin hidup sukses. Tetapi tidak mempersiapkan dirinya untuk mati yang sukses. Karena kematian itu pasti. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk mati yang sukses? Jawabannya adalah
hiduplah sama seperti Kristus telah hidup. Karena Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mau punya keberanian, yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, ini kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk minta biar anugerahnya, kasih karunia-Nya memampukan kita punya keberanian untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena ministry is the place for the brave. Pelayanan adalah tempat buat orang yang berani. Amin. Saudara mau bergerak melayani dengan menggunakan talenta dan karunia rohani yang Tuhan berikan kepadamu? Amin. Saudara mau dipakai Tuhan untuk menuai, yang mau katakan amin. Yang di rumah-rumah juga yang setuju berikan jempolnya, dipakai Tuhan untuk menuai bersama dengan Roh Kudus. Kalau mau, hal yang utama untuk kita miliki adalah penuh dengan Roh Kudus. Kita harus mengalami keutuhan dan kepenuhan. Keutuhan dan kepenuhan. Karena kalau kita nggak utuh, seperti gelas nggak utuh, banyak kebocoran, kita sulit mengalami kepenuhan. Kalau hati kita masih banyak kebocoran, ada kebencian, ada trauma yang belum dipulihkan, ada luka-luka emosi yang belum pulih, masih teradiksi dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, kecanduan game, kecanduan alkohol, kecanduan pornografi. Kalau kita belum utuh, kita sulit mengalami kepenuhan. Karena itu make sure hati kita utuh supaya Tuhan bisa penuhi kita. Karena itu Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, dalam kondisi yang utuh dan penuh, mari kita bergerak untuk 1+1 movement. Ya, gerakan 1 tambah 1. Ya, 1 tambah 1 2 kata Pastor Julius. Nah 1+1 yang pertama adalah mari 1 orang dalam waktu 1 tahun menjadi murid Kristus. Amin. Ya, saudara mulai lihat. Saudara perhatikan siapa orang yang membutuhkan keselamatan dari Tuhan. Mungkin itu keluarga saudara, mungkin itu teman saudara. Ya, saudara bangun hubungan dengan dia. Untuk apa? Untuk dia menjadi murid Kristus. Dan kalau kita punya keinginan itu, saudara saya yakin banget pasti direstuin sama Tuhan. Pasti. Saya juga masih belajar untuk mengerti kehendak Tuhan. Tetapi yang saya yakin dan percaya ada 2 hal yang merupakan kehendak Tuhan. Dulu sampai sekarang bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Yaitu apa? Loving God, loving people, dan amanat agung. Itu isi hati Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan lakukan amanat agung. Nah karena itu kalau kita punya kerinduan untuk menjadikan keluarga kita, teman kita, murid Kristus, pasti direstuin sama Tuhan. Pasti diberkati sama Tuhan. Kenapa murid Kristus? Karena nilai-nilai yang Yesus ajarkan, itulah yang membuat hidup kita menjadi berguna dan mati bahagia. Banyak orang yang takut mati. Kenapa? Karena tidak memiliki kehidupan Kristus di dalam hidup dia. Nilai-nilai yang dia hidupi bukan nilai-nilai Kristus. Karena itu mulai bangun hubungan dengan orang tersebut. Bangun kepercayaan. Layani dia dengan baik. Dan sampaikan kabar baik. Gak usah buru-buru. Apalagi maksain orang itu, gak usah. Kita punya waktu 365 hari. Gak usah buru-buru, yang penting ada proses dan progres. Nah agar ada progres, maka 1+1 yang kedua itu harus jalan. Yaitu apa? Ambil waktu dalam 1 hari, 1 jam aja. Bersyafaat buat mereka.
Berdoa buat mereka. Bukan kita nggak boleh doa untuk kita sendiri, boleh. Tapi jangan doa untuk kita sendiri aja. Doakan orang itu. Doakan. Karena apa? Tuhan bilang doa orang benar jika dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Orang benar itu adalah orang yang utuh dan penuh Roh Kudus. Ada kuasa. Doakan saudara, ambil waktu. Berdoa itu tandanya kita itu tidak mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan Tuhan. Berdoa artinya kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, koneksi dengan Tuhan itu terjaga. Nah, setelah itu saudara, 1+1 yang ketiga, ini juga harus dilakukan. Yaitu apa? Minimal, katakan sama-sama minimal. Dalam seminggu lakukan 1 perbuatan baik terhadap mereka. Perbuatan baik banyak. Misalnya memberikan senyuman. Misalnya memberikan pertolongan buat dia. Misalnya memberikan ucapan selamat waktu dia sukses melakukan sesuatu. Atau memberikan apa? Semangat. Karena kasih itu memberi. Lakukan saudara. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, biarlah perbuatan baik kamu dilihat oleh semua orang. Dan memuliakan Bapa di surga. Jadi izinkan mereka itu bisa mengecap dan melihat bahwa saudara itu baik. Karena Tuhan bilang, apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kita mau menuai apa kalau kita nggak pernah nabur? Orang yang menuai padahal nggak pernah nabur, itu namanya copet. Itu maling, itu rampok, itu penjara. Nabur enggak, ngambil punya orang. Tuhan enggak mengajar kita untuk jadi maling. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk eling. Kalau kita ini adalah warga kerajaan surga. Oh iya, ada teman berkata begini. Saya pusing melihat keadaan Indonesia kayak begini. Banyak opini macam-macam bikin pusing. Kayaknya udah deh, mendingan kita urus diri kita sendiri aja. Udah deh kerja untuk diri kita sendiri aja. Saya bilang bro, kalau cuman mikir hanya untuk hidup aja, babi hutan juga hidup di hutan. Kalau kita cuman mikir udahlah gue kerja aja deh, gak mikirin orang lain, gak mikirin sekeliling. Kalau cuma mikir kerja doang, monyet juga kerja. Kerja cari makan, kerja cari kutu. Guys, saya bilang, kita ini hidup bukan milik kita lagi. Kita ini adalah milik Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya kalau Yesus ada di dunia ini, masih ada, what will Jesus do in ministry? Apa yang akan Yesus lakukan kalau dia ada di tengah-tengah kita? Saya yakin dia nggak berubah. Dia tetap melayani dan dia akan berkata, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan dan doakanlah kesejahteraan, kedamaian kota itu. Karena kesejahteraannya itu adalah kesejahteraan kita juga. Amin. Nah karena itu saudara, mari kita bergerak. Ya, bergerak. Ini juga bisa kita lakukan untuk bangsa kita. Ambil waktu 1 jam di dalam syafaat kita berdoa bagi bangsa kita. Dan lakukan minimal 1 aja dalam seminggu perbuatan baik kita untuk bangsa kita. Misalnya apa? Jaga lingkungan sekitar kita hidup. Jaga kebersihannya. Ayo sama-sama bersama dengan kul kita beri makan orang miskin. Lakukan itu. Mungkin hasilnya enggak instan. Karena itu jangan sendirian. Katakan sama-sama jangan sendirian. Ayo kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita. Atau di kul-kul kita masing-masing. Yang mau katakan amin. Dan kalau mau kita lihat. Ini hari ini tanggal 14 September 2025. Insya Allah nanti 14 September 2026, kalau kita ketemu lagi, kita evaluasi.
Saya yakin, buat saya percaya, result never betray effort and prayers. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Yang mau katakan amin. Ada pantun buat saudara kalau gitu. Di Gua Konoha banyak yang usil. Doa dan usaha pasti ada hasil. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So ministry is the place for the brave. Keberanian untuk kita sangkal diri, pikul salib setiap hari dan taat ikut Tuhan. Maka kita akan memiliki kehidupan melayani dengan apa? Pertama, akuntabilitas yang baik. Kita bisa bertanggung jawab. Kita bisa mempertanggungjawabkan pelayanan ini di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan yang kedua, kita akan memiliki kapabilitas yang baik. Karena itu teruslah belajar, teruslah berlatih. Stop learning, stop growing. Dan yang ketiga, integritas yang baik. Kenapa? Karena kita penuh Roh Kudus dan penuh dengan firman Tuhan. Jadi akuntabilitas, kapabilitas, integritas. Kalau disingkat apa? AKI. Ini bukan aki-aki. Walaupun saudara, saya dipanggil sama anaknya Pastor Timmy, Aki Monty. Saya dipanggil Aki itu senang. Kenapa? Mengingatkan ini, Aki ini. Ingat nih, Akinya kamu gimana nih? Akuntabilitasnya, kapabilitasnya, integritasnya. Karena itu ibarat kita punya mobil, ya, mobil yang masih pakai bahan bakar bensin, ya, kita harus sering-sering cek aki, bukan? Kalau akinya soak, bisa mogok, saudara. Begitu juga dalam pelayanan. Lakukanlah pemeriksaan akinya secara berkala. Nah, ini kelebihan pelayanan di gereja, evaluasi aki itu bisa lebih terjaga. Karena ada yang memperhatikan, ada yang mengawasi. Bagaimana dengan akuntabilitas kita? Ini penting saudara. Sebab kalau akinya enggak baik, akinya lemah, bahkan dibiarkan sampai akinya mati, oh bahaya. Kita bisa mengalami seperti yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 22 sampai 23. Di mana dikatakan, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, kata Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu? Ini udah pelayanan saudara. Mengusir setan. Ada yang pernah mengusir setan di sini? Di rumah-rumah? Atau diusir sama setan? Ini udah ngusir setan saudara. Mengadakan banyak mujizat. Tapi Tuhan bilang, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Bukan berarti Tuhan gak tahu, Tuhan gak kenal karena gak tahu, bukan. Tuhan tidak bisa menikmati kehidupan dia. Tuhan bilang, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, ditolak manusia, tapi diterima Tuhan. Itu luar biasa. Tapi kalau sampai ditolak Tuhan, binasalah kita guys. Ngapain coba? Udah hidup jadi susah, hidup susah, mati juga menderita. Ya kan? Tapi kalau akinya tokcer, maka hidup kita akan berguna dan mati bahagia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Karena itu saya menutup dengan satu statement. Memiliki aki seperti Kristus melayani akan berdampak besar dalam hidupmu di dunia, bahkan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita sampai kepada kekekalan. Saya undang teman-teman worshipers boleh kembali ke tempat. Amin. Saudara terbantu dengan apa yang saya sampaikan? Apakah yang saya sampaikan itu bisa menolong saudara? Puji Tuhan, kalau gitu ada pantun buat saudara. I see you at Italy. God bless you abundantly. Kita bangkit berdiri sama-sama. Tuhan berkati. Mari kita naikkan penyembahan ini dan biarlah ini jadi doa kita. Haleluya. Katakan sama-sama, menjadi seperti Kau Yesus.
menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup, menjadi seperti Kau Yesus, seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Katakan dari awal, yang kurindukan, haleluya. Kurindukan hanya Kau Yesus, menyatakan pribadi dalam yang ku dambakan, menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Saudara, menyanyikan lagu penyembahan itu gampang. Lagu ini gampang untuk dinyanyikan. Bagaimana kita rindu menjadi seperti Yesus. Kita minta agar pribadinya dinyatakan dalam hidup kita. Sehingga di dalam perkataan, pikiran, dan perbuatan kita menjadi seperti Yesus. Tetapi tanpa anugerah kasih karunia Tuhan kita gak bisa. Tidak mudah, saudara. Karena peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara dan juga hawa nafsu kita ini. Karena itu kita butuh anugerah Tuhan untuk kita punya keberanian untuk sangkal diri, pikul salib setiap hari dan ikut Tuhan. So hari ini mari kita periksa keadaan diri kita. Kalau ada di antara kita yang akinya udah mulai soak, akinya udah mulai lemah, udah mulai kompromi lagi dengan keduniawian, udah mulai kompromi bahkan dengan dosa. Ayo, jangan tunda-tunda, balik kepada Tuhan, balik kepada Tuhan. Saudara, karena semua orang pasti akan mati, tapi gak semua orang hidup berani hidup seperti Yesus telah hidup. Dan aku berdoa Tuhan buat setiap anak-anak-Mu yang akuntabilitas, kapabilitas dan integritasnya udah mulai lemah, udah hidup jauh dari Tuhan bahkan, tapi Engkau melihat hati mereka ingin kembali kepadamu Tuhan, untuk hidup sama seperti Kristus yang hidup melayani bukan untuk dilayani. Aku berdoa ya Tuhan, biar kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu, memberi kemampuan untuk hidup melayani seperti Yesus melayani. Haleluya. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Sekali lagi yuk katakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh
Sambil sama-sama kita berdiri, kita sama-sama juga akan berdoa untuk setiap keluarga demi keluarga yang sedang struggle. Kita sama-sama percaya bahwa Tuhan bisa melakukan mukjizat. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Di dalam nama Yesus supaya operasi mata tidak ditunda lagi. Kaki kanan yang sedang sakit dan keseleo setelah jatuh disembuhkan. Ulangan anak sekolah pada hari Senin dilancarkan, kontrakan segera penuh. Anak sakit batuk pilek demam segera sembuh. Mama sembuh dari tumor dan kembali bersemangat lagi. Persiapan berkas pernikahan dilancarkan. Berdoa supaya biaya pemberkatan tercukupi. Setiap pokok doa dan pergumulan cepat selesai. Mama yang sedang mengalami darah tinggi cepat normal. Di dalam nama Yesus, papa yang ojek online bisa banyak pendapatannya setiap harinya. Adik yang sedang radang tenggorokan cepat pulih, mendapat pekerjaan yang lebih layak dan bisa membiayai. Di dalam nama Yesus supaya kecemasan tidak selalu muncul, ingin lebih dekat dan intim lagi dengan Tuhan Yesus. Setiap vendor yang akan dipilih sesuai untuk pekerjaan setiap harinya. Kantor tidak jadi kantor yang toksit. Berdoa supaya tekanan darah sedang tinggi normal kembali. Dan kesembuhan Om yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit karena masalah paru-parunya disembuhkan. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama tutup matamu. Yuk sama-sama berdoa buat apa yang kau sedang alami. Saudara-saudara penting. Saudara juga penting saudara. Tutup matamu. Mungkin keluargamu, keuanganmu. Mungkin kau lagi kangen banget sama rumah. Amin, amin, amin. Terus doa Tuhan. Saya percaya yang sakit disembuhkan. Aku percaya setiap saudara yang lagi ngalami beban yang berat, Tuhan lagi angkat. Wow. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Terus saudara yang masih mau berdoa, ayo terus. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Dan ini dijawab Tuhan. Bersyukur anak ibu sedang pulih hubungan, pulang ke Bandung untuk pengumpulan berkas. Berkas yang diurus online terbit dan benar. Kabar baik dari keluarga, hubungan calon mertua jadi lebih baik. Amin. Bertambah umur Anda dan keluarga sehat. Amin. Operasi berjalan baik dan sudah pulih. Yang saudara doanya sudah dijawab, katakan amin. Amin, amin. Siapa yang diberkati saudara? Apa yang Pastor Monty bilang tentang aki? Iya kalau nggak ada, kalau akinya sok gimana ya? Pasti mogok. Dan hari ini sebelum kita pulang, boleh nggak saudara? Walaupun minggu depan Pastor Andi akan ada di sini bersama Pastor Lia. Tapi hari ini, tepat hari ini Pastor Andi dan Pastor Lia anniversary yang ke-29 untuk pernikahan mereka saudara. Boleh nggak kita sepakat berdoa juga buat gembala kita saudara. Walau beliau lagi di Jakarta. Boleh nggak kita angkat kedua belah tangan kita. Bapak, kami di rumah Grow Community Bekasi, kami berdoa buat orang tua rohani kami yang hari ini anniversary yang ke-29 tahun pernikahannya Tuhan. Kami berkata, Tuhan, mereka jadi bapak dan ibu buat Bekasi. Dan kami mau berkata, diberkatilah kesehatan mereka, diberkatilah keuangan mereka, diberkatilah anak-anak mereka, diberkati Elaine, diberkati
Ines, diberkati Jason, diberkati opa, oma Tuhan, diberkati Tuhan. Diberkati dalam nama Yesus, pernikahannya tetap manis dan jadi berkat buat banyak orang. Kami juga berdoa buat Pastor Monty Tuhan, beserta Pastor Esther, diberkati kesehatan. Apapun yang diperbuatnya diberkati Tuhan. Perjalanan keluar kota apapun Tuhan, Tuhan jagai Tuhan. Diberkati Bapa, diberkati. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat kedua belah tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kamu kebahagiaan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan sukacita dari Tuhan seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kekasih-kekasih Kristus, umat yang layak bagi Tuhan, terimalah kasih Allah di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan yang manis, penghiburan, pertolongan, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan mencintai Tuhan sungguh-sungguh kita katakan bersama-sama, amin, amin. Happy Sunday Church, see you next week and God bless you all. Selamat hari Minggu Grow Community Bekasi Family. Sampai ketemu di minggu depan di anniversary keempat Grow Community Bekasi. Tuhan Yesus memberkati.